Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, Sistem Informasi 2022A, akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak, yakni simulasi penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi, yakni pemberdayaan pariwisata Kabupaten Ngawi. Sebelumnya perkenalkan, saya pribadi Alina Rusida Haryadi dengan NIM 2205121403. Dan saya Rahma Fani Aprilia dengan NIM 2205 12 14 012. Saya Bella Putri Oktaviana dengan NIM 2205 1214 024. Saya Immanuel Metanoia dengan NIM 2205 1214 028. Saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 2205 12 14 034. Saya akan langsung menjelaskan latar belakangnya, yakni menurut Muljadi pada tahun 2012, istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata, yaitu suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang di luar tempat tinggal sehari-hari, dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Yang kedua, yakni pariwisata dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kebanggaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata Kabupaten Ngawi. Dalam mengembangkan aplikasi pariwisata ini, kami melakukan simulasi penerapan Agile Development karena metodologi ini terbukti efektif dalam menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna dengan cepat. Dengan menerapkan pendekatan ini, kami berharap dapat menghasilkan aplikasi pariwisata yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan wisatawan, serta mendukung pemberdayaan lokal dan pembangunan berkelanjutan di Ngawi. Selanjutnya ada tujuan, yakni yang pertama menerapkan konsep dan praktik Agile Development dalam pengembangan aplikasi pariwisata. Yang kedua, menghasilkan aplikasi pariwisata yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan wisatawan yang berkunjung ke Ngawi. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan melalui aplikasi. Selanjutnya, ada manfaat, yakni yang pertama dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang penerapan Agile Development dalam pengembangan aplikasi pariwisata. Yang kedua, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal dan pertumbuhan destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyelidiki konsep dan prinsip-prinsip dasar Agile Development. Bab 2. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari Alina, yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Di bab 2 yaitu ada metode software development, metodologi manajemen proyek, di sisi lain melibatkan serangkaian prinsip dan proses yang diterapkan oleh tim proyek untuk mencapai tujuan dan mencapai hasil yang sukses. Metodologi ini membantu mengarahkan usaha tim dan mempengaruhi keputusan yang diambil sepanjang siklus hidup proyek. Dari perkataan Wysotsky tahun 2011. Di sini ada dua mode, yaitu mode waterfall. Mode waterfall yaitu model ini berfungsi dengan cara mengorganisir aktivitas proyek dalam urutan linear, di mana setiap fase harus selesai sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Perkataan dari Royce dari tahun 1970. Fasilitas ini mencakup spesifikasi kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, pemasangan, dan pemeliharaan. Yang kedua yaitu mode agile, mempromosikan pendekatan yang lebih iteratif dan inkremental untuk memanajemen proyek, di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antara tim. Dari perkataan Hicksmith dan Cockburn pada tahun 2001. Metodologi agile memberikan kesempatan untuk merevisi dan memperbaiki proyek di setiap tahapan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan adaptasi terhadap perubahan.
Selanjutnya yaitu framework pada Agile Development. Agile Development adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan responsif terhadap perubahan. Prinsip-prinsip dan kerangka kerja atau framework yang umum digunakan dalam Agile Development mencakup 1. Scrum. Scrum adalah kerangka kerja Agile yang berfokus pada pengiriman nilai yang maksimal dalam waktu minimum. Metodologi ini melibatkan pemisahan proyek menjadi sprint atau periode waktu tertentu, biasanya 2-4 minggu, di mana tim memilih dan menyelesaikan serangkaian tugas yang paling penting dari perkataan Schwaber dan Sutherland pada tahun 2017. 2. Yaitu Kanban. Konsep utama Kanban adalah pembuatan papan atau board dengan meletakkan kartu-kartu yang berisi tugas yang perlu diselesaikan. Dalam bentuk paling dasar, papan Kanban terdiri dari 3 kolom, yaitu to do, in progress, dan done. Dari perkataan Graham pada tahun 2017. Prinsip inti, membatasi jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan untuk menjaga fokus tim dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang dipindahkan ke dalam done. Oke, yang selanjutnya yaitu bab 3 tentang metodologi. Next. Metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Penerapan metode Agile Development dengan memanfaatkan framework Kanban dilakukan pada website kami dengan menggunakan aplikasi Trello. Pada aplikasi Trello ini terdapat 4 bagian dalam papan Kanban untuk menjalankan proses kerja pengembangan perangkat lunak. Di antaranya adalah backlog atau daftar yang akan dikerjakan, in progress yang sedang dikerjakan, validation atau validasi, dan complete atau selesai. Berikut merupakan framework yang telah kami buat di Trello. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan di aplikasi Trello-nya. Pada aplikasi Trello ini terdapat 4 kolom papan Kanban untuk menjalankan proses kerja pengembangan perangkat lunak, yaitu terdapat kolom backlog, in progress, validation, dan yang terakhir complete. Pada kolom backlog, dalam Trello merupakan alat untuk mengatur tugas dalam papan Kanban yang setiap tugas dipresentasikan sebagai card dalam list. Nah, dalam kolom backlog kami masih terdapat 2 fitur yang masih dalam tahapan masih dikerjakan, yaitu ada pencarian dan pemesanan layanan dan pengumpulan. Pada kolom kedua yaitu ada in progress. Kolom in progress dalam Trello merupakan list yang menunjukkan tugas-tugas yang sedang dalam proses pengerjaan. Pada kolom ini, progres kami terdapat 5 fitur dalam pengerjaan. Yang pertama, desain menu, desain profil dan portofolio komunitas atau usaha lokal. Keempat, penginapan yang ada di Ngawi. Dan kelima, kalender event lokal. Pada desain menu, sudah terdapat 2 progres yang sudah dikerjakan, yaitu direct dashboard dan direct penginapan. Sedangkan yang belum dikerjakan ada direct destinasi, direct akomodasi, direct tour event, direct komunitas, direct dukungan lokal UMKM, direct kalender, direct about us, dan direct FAQ. Selanjutnya, desain profil. Pada desain profil ini, dalam tahapan progres, yang dimana sudah ada 2 progres yang sudah dikerjakan, ada mengelola atau mengedit profil, melihat histori pesanan. Sedangkan yang 2 belum dikerjakan, yaitu mengatur referensi dan mengganti kata sandi. Selanjutnya ada menu fitur profil dan portofolio komunitas atau usaha lokal. Dalam profil dan portofolio komunitas usaha lokal sudah dalam tahapan proses pengerjaan. Yakni ada 3 yang sudah dikerjakan, ada pengelompokan, profil lengkap usaha, dan formulir pendaftaran. Sedangkan yang belum dikerjakan ada kemampuan menambahkan portofolio. Fitur selanjutnya ada penginapan yang ada di Ngawi. Dalam fitur ini yang sudah diprogres, terdapat penginapan PKL
detail penginapan, tentang alamat, fasilitas, ulasan Google, dan pemesanan. Sedangkan yang belum dikerjakan, ada gambar slide prototipe dan direct pesan sekarang. Fitur yang terakhir ada kalender event lokal. Dalam fitur ini sudah ada beberapa tahapan yang sudah dikerjakan. Di antaranya ada kalender, acara sekilas, all event, event detail, detail about, detail tanggal, detail lokasi, pemesanan. Sedangkan yang belum dikerjakan ada direct pemesanan. Okay, next. Selanjutnya ada kolom validation. Validation pada Trello merupakan proses untuk memeriksa atau menilai tugas maupun proyek yang sedang dikerjakan. Pada kolom validation ini terdapat 5 fitur yang sudah masuk ke kolom validation. Yang pertama ada fitur dashboard. Pada desain dashboard, berada dalam tahapan validation. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian memeriksa apakah dashboard tersebut dapat menyajikan data yang akurat atau apakah antarmukanya mudah digambarkan dan apakah fitur-fiturnya berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Next, fitur selanjutnya ada fitur About Us. Pada desain About Us berada dalam tahapan validation. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian memeriksa kinerja, kualitas tampilan, dan kesesuaian dengan tujuan. Next, fitur selanjutnya ada fitur FAQ. Pada desain FAQ berada dalam tahapan validation. Pada tahapan ini dilakukan pengujian memeriksa, memastikan bahwa jawaban-jawaban disediakan sudah benar dan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh pengguna. Selain itu, tampilan FAQ juga diuji untuk memeriksa kualitas presentasi dan navigasi yang mudah. Fitur selanjutnya, Contact Us. Pada desain Contact Us ini berada dalam tahap validation. Pada tahap ini akan dilakukan pengujian memeriksa apakah form-form sudah berjalan dengan benar dan tampilan sudah sesuai. Fitur terakhir dalam validation ada destinasi. Pada desain destinasi berada dalam tahapan validation. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian memeriksa kinerja, termasuk beberapa cepat atau responsif fitur tersebut saat digunakan oleh pengguna. Dan kolom yang terakhir ada kolom komplit. Desain Trello komplit atau selesai merujuk pada status tugas atau card yang telah diselesaikan atau selesai dikerjakan. Pada kolom komplit terdapat satu fitur yang sudah dikerjakan, yaitu logo. Logo sudah memasuki tahap komplit atau selesai. Semua tahapan selesai lebih awal dari waktu yang diberi, yaitu pada tanggal 19 September. Berikut merupakan penjelasan Trello yang kami gunakan pada website Ngawi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fania tentang kelebihan dan kekurangan metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Baik, di sini kelebihan metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello yang pertama yaitu penjadwalan fleksibel. Kami dapat dengan mudah menyesuaikan jadwal pekerjaan dan tugas-tugas dalam papan Trello sesuai dengan perubahan prioritas atau kebutuhan proyek. Tim dapat menambahkan atau menghapus tugas dengan mudah. Lalu yang kedua yaitu kualitas dan kontinuitas perbaikan. Agile Development mendorong pengujian yang berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan umpan balik. Dengan adanya papan Kanban yang terorganisasi dengan baik, tim dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah atau bug dan memprioritaskan penyelesaiannya. Next. Untuk kelebihan yang ketiga yaitu perbaikan waktu penyampaian. Dalam kerangka Agile dan Kanban, proyek dibagi menjadi iterasi pendek yang disebut
sprint atau cycle time. Hal ini membantu dalam pengiriman yang lebih cepat dan memungkinkan untuk memberikan hasil yang lebih awal kepada pemangku kepentingan. Lalu, visualisasi aliran kerja. Dengan menggunakan papan Kanban di Trello, aliran kerja proyek menjadi terlihat dengan jelas. Setiap tugas diwakili oleh kard yang dapat bergerak dari satu bagian atau fase ke bagian berikutnya sesuai dengan kemajuan. Next. Di sini yaitu kekurangan metode Agile Development dengan framework Kanban pada website menggunakan Trello. Yang pertama yaitu sulit menghadapi perubahan besar. Agile dengan Kanban lebih baik dalam menghadapi perubahan kecil atau perubahan yang berulang. Namun ketika ada perubahan besar dalam visi proyek atau persyaratan, bisa sulit untuk mengintegrasikannya tanpa mengganggu keseluruhan alur kerja. Lalu, kekurangan yang kedua yaitu ketergantungan pada keterlibatan pemangku kepentingan. Sukses metode Agile sering kali bergantung pada keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan. Jika pemangku kepentingan tidak dapat berkontribusi secara teratur, proyek dapat terhambat. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam estimasi waktu yang akurat. Mengestimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas atau iterasi bisa sulit. Estimasi yang salah dapat mengganggu perencanaan proyek. Lalu yang terakhir yaitu keterbatasan dalam pemantauan kualitas. Metode Agile lebih berfokus pada pengiriman iteratif daripada pengujian menyeluruh. Hal ini dapat mengakibatkan kualitas perangkat lunak tidak dapat perhatian yang cukup jika pengujian tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan di Figma-nya ya. Jadi di Figma-nya ini kami sudah sesuai yang di Trello, yaitu progres kami. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung saya play. Ini tampilan awal untuk tampilan dashboard-nya. Sudah ada menu-menunya yang di sini juga sudah ada header dan footer. Terus di bawah ini ada kontak us, terus berisi destinasi favorit, kalender acara event, dan juga berita update di Ngawi. Ini juga bisa langsung diklik ke penginapan dan lain-lain. Ini untuk tampilan menunya, ada dashboard, destinasi, untuk wisata alam, buatan, sejarah, dan religi, juga penginapan, event, dukung lokal. Untuk dukung lokal ini merupakan untuk mendukung UMKM yang ada di Ngawi. Terus selanjutnya ada literasi Ngawi, komunitas, kalender, FAQ, dan tentang kami. Nah, mungkin selanjutnya saya akan ke bagian destinasi wisata alam. Nah, pada bagian ini, seperti yang tadi sudah dijelaskan di Trello, sudah hampir selesai berada di tahap validation. Di read more, langsung direct ke wisatanya. Ini juga sekalian literasi mengenai latar belakang dari wisata ini, seperti kebun teh Jamus ini. Juga ada harganya, ratingnya, fasilitas yang ada di kebun teh, juga lokasinya. Dan selanjutnya, saya akan ke penginapan yang ada di Ngawi. Nah, ini ada penginapan. Kita bisa melihat harga, tawaran, dan juga fasilitas yang ditawarkan oleh penginapan tersebut. Mungkin ini contohnya. Red Dorninger, Banteng Pandan. Ini untuk tampilannya. Ada udara tentang, waktu check-in, check-out, alamat, ulasan Google, gambar, fasilitas, dan juga harga. Nah, ini mungkin selanjutnya kita ke tampilan event. Nah, untuk acara yang ada di Ngawi. Mungkin karena ini masih berada tahap in progress, jadinya hanya satu saja contohnya. Ini ada contohnya pagelaran wayang kulit.
Ini untuk lokasinya. Juga kita bisa melihat event-event lainnya yang diselenggarakan di Ngawi. Untuk harganya dan pesannya. Karena emang masih berada di tahun untuk menu selanjutnya yaitu dukung lokal. Ini ada mungkin kayak seperti kerajinan, kuliner, dan craft yang ada di Ngawi. Ini mungkin contohnya, yaitu Sugeng Craft. Kita bisa melihat overview-nya, foto, review, dan lokasinya berada di mana. Ini untuk fotonya sendiri, untuk review yang telah diberikan. Nah, selanjutnya kita ada komunitas yang di Ngawi ini karena emang masih dalam tahap in progress, jadinya untuk komunitas ini hanya untuk formulir pendaftaran saja. Jadi kita bisa mengisinya dari nama, telepon, email, alamat, nama usaha, jenis produk, deskripsi singkat usaha, juga mengirimkan. Ini berhasil terkirim. Nah, selanjutnya yaitu kalender event yang akan dilaksanakan di Ngawi. Ini adalah kalender yang ada di Ngawi. Mungkin hanya sekilas saja pada bulan Maret 2020. Oke. Selanjutnya ada FAQ atau Frequently Asked Question. Untuk di tahap ini kita bisa mengetahui ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai website ini. Seperti bagaimana cara, destinasi wisata, atau UMKM di aplikasi mobile web ini, dan sebagainya. Para pengguna nanti bisa mengetahui tentang jawaban yang kami berikan. Oke, untuk selanjutnya yaitu halaman About Us atau tentang kami. Ini berisi tentang aplikasi Ngawi ini apa, visi misi kami, sejarah dan latar belakang kami, dan juga terakhir adalah bertemu dengan tim kami yang tadi sudah dijelaskan pada perkenalan awal kami, yaitu ada 5 tim penyusun dan pengembang kami. Selanjutnya ada nilai dan komitmen, dan juga ini adalah bottom footer. Nah, ini yang terakhir ada akun. Pada halaman ini pengguna bisa membuat akunnya dengan berisi nama, email, password, nomor telepon, alamat, dan juga tanggal lahir. Juga bisa menggantinya. Juga metode pembayaran yang ada. Mungkin karena kami kan emang menjual bekerja sama dengan beberapa komunitas dan event, jadinya ini mungkin bisa ditambahkan. Untuk history, ini mungkin history destinasi tempat wisata dan juga event yang di-booking oleh pengguna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai perancangan website dari aplikasi Ngawi. Sekian, terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.